Shalom, teman-teman kalian terkasih. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan dan diberi kesehatan ya. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa ibadah secara offline. Pada pagi hari ini, kita akan ibadah secara virtual. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selamat pagi adik-adik teruna yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, mari adik-adik kita kidungkan nyanyian pembukaan dari Kidung Muda-Mudi 38 bait pertama dan kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Rekan-rekan teruna yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat, atas segala karunia, atas penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah walaupun mungkin masih secara virtual di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah ini agar kiranya berjalan dengan lancar dan hikmat dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau berdoa juga untuk pelayan firman yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan pada pagi hari ini bisa kami terima dengan baik. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum ikut dalam ibadah hari ini. Biarlah kiranya di ibadah-ibadah selanjutnya kami bisa berkumpul bersama dan mengikuti ibadah dengan hikmat. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa anak-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita kidungkan nyanyian menyambut firman dari Kidung Jemaat 256, bait pertama dan kedua, dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan,
Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berikan sikap yang baik, sikap yang siap mendengarkan dan fokus kepada ayat yang akan kita bacakan pada hari ini. Sebelum itu, kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, bimbinglah kebaktian ini dari permulaan pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus, agar apa yang kami bisa dengar, apa yang kami bisa dengar, kami bisa terapkan di kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa menjadi orang yang jadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan, amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Lukas 5 ayat yang 17 sampai yang ke-26. Semuanya buka ya. Kita akan baca bareng-bareng. Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-26 di bawah judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Terpujilah Allah. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, dalam Alkitab ini ada cerita, kita membaca cerita dalam Alkitab ini Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Pada ayat yang ke-17, adik-adik bisa baca ulang. Melalui pengajaran dan berbagai perbuatan yang dilakukan Tuhan dalam menyembuhkan orang sakit yang diceritakan di pasal 16, nanti adik-adik bisa baca di pasal 16. Banyak orang mulai memberi perhatian kepada Yesus. Di situ maka mereka banyak berkumpul melihat mukjizat yang Yesus lakukan.
tidak hanya masyarakat umum saja, tapi juga ada pemuka agama Yahudi, terus khususnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Farisi ini adalah salah satu golongan dalam agama Yahudi yang anggotanya kebanyakan para ahli Taurat. Mereka ini tuh adalah orang-orang yang memberikan perhatian khusus kepada pemberlakuan hukum-hukum dan peraturan keagamaan Yahudi pada saat itu ya. Dan mereka juga banyak membuat peraturan dan hukum tambahan yang disebut sebagai Taurat lisan. Nah, yang digunakan sebagai suatu pelengkap hukum dan peraturan yang sudah ada. Tapi sayangnya orang Farisi dan orang ahli Taurat ini sering menganggap diri mereka ini lebih benar, lebih soleh, lebih suci, dan lebih rohani daripada yang lain. Jadi terlihatnya seperti sombong dengan agama mereka, sombong dengan pengetahuan mereka. Mereka juga sering banget menghakimi masyarakat umum yang dianggap tidak melaksanakan hukum dan peraturan keagamaan sesuai dengan standar atau hukum-hukum yang udah dibuat sama mereka. Padahal ya adik-adik, pada praktik kehidupan kita sehari-hari tuh sikap, tindakan, dan kelakuan mereka juga sering bertentangan dengan hukum dan peraturan keagamaan yang mereka buat. Itu di ayat 17. Nah, di ayat 18 dan 19, di sini Lukas mau memberitahukan kita atau mengisahkan bahwa pada saat Yesus sedang mengajar dan menyatakan kuasa Allah yang menyembuhkan orang sakit, datanglah beberapa orang yang mengusung seorang yang lumpuh dan hanya mampu berbaring di tempat tidur. Orang yang lumpuh ini pada masa itu sering tidak mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Mereka itu cenderung dikucilkan, dibully lah ya kalau misalnya sekarang tuh bilangnya, dan agak mustahil mendapatkan pekerjaan. Sekarang aja susah, apalagi dulu ya adik-adik, sangat susah sekali. Nah, Lukas ini memberitahukan atau menuliskan peristiwa itu terjadi di sebuah rumah di kota Kapernaum. Rumah tempat Yesus berada itu penuh sesak dengan orang-orang banyak. Orang-orang banyak itu mau melihat Yesus, jadi sangat mustahil sekali ada akses untuk keluar masuk dari pintu utama rumah itu yang tertutup dengan manusia karena saking banyaknya dan berdesak-desakannya. Mereka semua ini mendengarkan pengajaran Tuhan dan melihat mukjizat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Dan tiba-tiba ada beberapa orang yang menggotong atau menopang orang yang lumpuh dan membawanya kepada Yesus. Beberapa orang itu membawa orang lumpuh tersebut kepada Tuhan Yesus karena mereka percaya dan mengamini atau mengimani bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh ini yang mereka bawa. Nah, di sini juga Tuhan Yesus bilang imannya mereka bukanlah iman yang pasif dan statis, melainkan iman yang aktif dan dinamis. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan. Saking mereka percayanya, mereka melakukan berbagai macam cara. Terbukti dari ketika mereka tidak dapat mendekat kepada Yesus karena rumah tempat Tuhan Yesus mengajar dipenuhi orang-orang banyak yang ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, mereka nggak menyerah. Mereka malah berusaha membongkar atap rumah dan menurunkan si lumpuh tepat di depan Yesus. Cara memasuki rumah seperti itu sebenarnya tentu tidak lazim ya, tidak baik juga dan merupakan cara yang memalukan serta pantang buat dilakukan. Tapi demikian mereka tidak mau melakukannya demi kesembuhan orang yang lumpuh. Mereka tidak malu melakukannya demi kesembuhan teman mereka yang orang lumpuh itu. Nah, itu di ayat 19. Di ayat 20 orang-orang banyak yang melihat hal itu mungkin terkesima dan dapat aja berpikir
bahwa tindakan yang dilakukan orang-orang yang membawa orang lumpuh ini sangat nekat dan berbahaya. Bagaimana misalnya nanti tali yang mereka gunakan untuk menurunkan tempat tidur itu putus. Tapi di sini Tuhan Yesus melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu melihat iman mereka. Mereka yang dimaksud Tuhan Yesus bukan hanya iman orang yang membawa orang yang lumpuh, tetapi juga iman orang yang lumpuh itu. Yang mengherankan ialah Yesus ternyata tidak langsung menyembuhkannya. Pertama-tama, Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Di sini jelas mau dikatakan bahwa iman membawa kepada anugerah pemulihan yang lebih penting daripada sekedar pemulihan dari sakit jasmani atau fisik. Itu adalah pemulihan seluruh hidup dari kuasa dosa. Dan dosa tentunya lebih mematikan dibandingkan penyakit yang menyerang tubuh manusia. Dengan kata lain, mereka datang menghadapkan atau mengharapkan anugerah kesembuhan fisik bagi orang yang lumpuh. Namun ternyata Yesus bertindak lebih dari itu, yaitu memulihkan orang yang lumpuh itu dari kuasa dosa. Ayat 21-24. Pemulihan orang lumpuh dari dosanya mengundang reaksi orang banyak atau khalayak ramai yang hadir pada waktu itu, terutama orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Itu tadi kakak udah jelasin ya, Farisi itu apa dan ahli Taurat itu apa di awal. Dalam hati mereka berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa mengampuni dosa kecuali Allah. Orang yang berani mengampuni dosa adalah orang lain, berarti menghujat Allah. Walaupun tidak mengungkapkannya, Yesus mengetahui pikiran dan hati mereka yang buruk dan jahat itu. Yesus bisa menilai orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Oleh sebab itu, Yesus menegur mereka dan mengingatkan bahwa dirinya adalah anak manusia. Gelar anak manusia ini tuh sama seperti Mesias. Itu adalah gelar yang sering dikenakan pada diri Yesus, menunjukkan pada firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Daniel 7 ayat yang 13 sampai yang 14. Adik-adik bisa lihat nanti. Anak manusia adalah pribadi yang diutus Allah untuk menghadirkan keselamatan dan damai sejahtera di muka bumi. Nah, setelah Yesus menegur mereka, si orang Farisi dan ahli Taurat, dia memerintahkan orang yang lumpuh itu untuk bangun, mengangkat tempat tidurnya dan berjalan pulang ke rumahnya. Seketika dia dipulihkan dari sakitnya. Anugerah pengampunan dosa dan pemulihan dari sakit yang dialaminya itu berdampak pada kehidupan yang lebih baik. Dia mendapat jaminan keselamatan dan memiliki masa depan yang indah. Nah, di ayat 25 sampai 26, orang yang disembuhkan dari kelumpuhannya itu melakukan yang diperintahkan Yesus. Dia pulang ke rumah sambil memuliakan nama Allah. Dia sangat senang banget di sini. Lalu banyak orang takjub atas pemulihan yang dialami dan ikut serta memuliakan nama Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini juga Tuhan Yesus mau mengingatkan kita atau meminta kita untuk aktif menyatakan kepedulian kita terhadap orang lain, bukan terhadap diri kita sendiri. Banyak kepedulian yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Misalnya kita cukup berempati atau lainnya seperti membantu orang lain, terus tidak membuli, berempati, memaafkan. Itu adalah bukti kepedulian kita terhadap orang lain. Nah, adik-adik di sini kakak mau minta adik-adik berjanji bukan untuk kakak tapi untuk Tuhan Yesus. Adik-adik akan belajar untuk menyatakan kepedulian terhadap orang lain. Jangan mulai dari hal yang besar, tapi mulai dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil sampai besar. Dan kakak percaya adik-adik bisa melakukannya. Peduli kepada orang lain
berempati kepada orang lain, dan orang lain akan bisa melihat kuasa Kristus, kuasa Tuhan di dalam diri kita, diri adik-adik, dan mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, mari adik-adik kita kidungkan dari Kidung Jemaat 425, bait pertama dan kedua. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelat. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelat. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelat. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelat. Ya Bapa, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya bangsa dan negara kami dapat melewati masa-masa sulit dan masyarakat Indonesia dapat bertahan di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik seperti sekarang ini. Dan juga Bapa, kami ingin berdoa untuk warga Indonesia agar tetap bersatu hati untuk mendukung kebijakan pemerintah dan disiplin dalam menjalankan prokes demi kebaikan bersama. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk Presiden Jokowi dan setiap jajarannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan rencana-Mu saja. Ya Bapa, dengarlah doa kami. Selamat pagi ya Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk seluruh gereja yang ada di dunia ini, terutama untuk gereja GPIB ya Tuhan. Berkatilah kami dan lindungilah gereja kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga ibadah kami yang mungkin masih online. Kiranya Engkau mau memberkati ya Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Sertalah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelkat PT GPIB, baik di Sawangan maupun di Ciseeng. Bagi pelayanan ataupun kepengurusan, kiranya ya Tuhan, Engkau selalu berada di tengah-tengah kami semua, agar kebersamaan terpelihara senantiasa. Amin. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Berikanlah mereka kekuatan, kesembuhan, dan angkat semua penyakitnya ya Tuhan, agar bisa beraktivitas sehari-hari seperti sedia kala. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan selalu dilimpahkan berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami anak-anak-Mu agar tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa dalam proses belajar kami di sekolah masing-masing. Bimbing kami ya Tuhan, berikanlah kami kepintaran, supaya kami dapat mengerti pelajaran yang diajarkan guru-guru kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, adik kakak dan orang tua kami. Berikan mereka kesehatan dan rezeki untuk mereka ya Tuhan. Walau di tengah pandemi seperti ini, lindungilah ya Tuhan, berikan mereka semangat. Untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi, ya Tuhan sembuhkan dan tolonglah. Berikan kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kendalikanlah penyebaran penyakit ini. Amin. Ya Tuhan, inilah doa kami kepadamu.
Kiranya Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkan segala doa dan permohonan kami masing-masing sesuai dengan rahmat-Mu. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik terkasih, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Mari kita memberikan persembahan kita dengan ungkapan syukur kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti 83, bait pertama dan ketiga, marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Yesus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Mari kita bersatu di dalam doa untuk kita mendoakan persembahan kita pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini, mari adik-adik kita kidungkan nyanyian pengutusan dari Gita Bakti 278, bait pertama. Hai umat Tuhan. Hai umat Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lama, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Rekan-rekan Teruna sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan Engkau sehingga ibadah kami pada hari ini
walaupun masih online dan di rumah masing-masing dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Bapa, tuntun kami dalam kami menjalani aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan dalam kegiatan kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya yang Kau berikan kepada kami, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan teruna, terimalah berkat dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera.